Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan hari ini cukup kita kenal, teristimewa bacaan Injil berkisah tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saya akan sedikit menyampaikan yang lain, tidak membahas kitab suci sore hari ini, meskipun masih akan ada hubungannya dengan kitab suci sore hari ini. Kalau kita mau mencari benang merahnya dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, maka kita akan menemukan apa yang tadi pada awal perayaan Ekaristi sudah saya sampaikan. Kita diajak untuk memiliki sikap mawas diri, punya pengendalian diri, punya kontrol pada diri kita sendiri dan sebagainya, mirip-mirip itu. Tetapi saya hanya ingin mengomentari dua hal saja Bapak Ibu, beberapa yang dalam hari-hari terakhir ini saya dengar dan saya baca. Yang pertama, saya mau mengembangkan perenungan dari apa yang tertulis di surat kabar Kompas halaman 3. Kalau ada yang sempat baca, silahkan baca. Di sana ada yang menarik Bapak Ibu, kontras antara orang-orang religius dan korupsi yang merajalela. Maka di halaman 3 Kompas itu ditulis terkait dengan situasi orang-orang Indonesia yang konon menurut data kita itu orang religius nomor 7 seluruh dunia. Keren para saudari-saudara, bisa diacungi 4 jempol tangan dan jempol kaki. Kita nomor 7 religiusnya dari sekian ratus bangsa di Indonesia. Tetapi catatan berikutnya Bapak Ibu itu yang menjadikan rasa bangga kita. Tetapi kita nomor 37 dari 100 negara yang yang dihitung peringkat korupsinya. Kita nomor 37. Semoga ada yang mencuri ya, untung masih nomor 37, tidak nomor 100. Tapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kalau kita punya anggapan untung masih 37, tidak yang 100, maka rasa-rasanya kita kurang mawas diri kalau menurut bacaan hari ini. Nomor 30 itu kok tetap senang bunga itu kan ada yang salah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada panjenengan yang sudah membaca Quran ini, silakan dilewatkan yang akan saya katakan ini. Yang saya katakan bukan dari diri saya sendiri, tetapi dari orang ahli neuroscience yang menulis artikel itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka ada yang menarik, mengapa orang religius yang tampaknya religius itu ternyata korupsinya juga besar, korupsinya merajalela. Yang dikatakan dalam teks itu menyenangkan. Kata-kata ini kata-kata saya Bapak Ibu, karena ahlinya itu menulisnya sopan banget. Yang namanya di surat kabar. Tapi saya akan mengatakan yang tolak saja. Menurut ahli neuroscience dalam bahasa saya, kalau kita mengaku diri religius tetapi korupsinya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya harus katakan terlebih dahulu, korupsi itu tidak sekedar markup anggaran loh ya. Korupsi itu tidak sekedar mengambil uang lebih daripada yang diminta, bukan. Korupsi itu arti dasarnya kebobrokan, jadi kerusakan. Jadi apapun yang menampakkan bahwa dimensi kemanusiaan itu rusak, buang sampah sembarangan itu juga korupsi loh Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan, oh aku korupsi kok, oh aku tahu nyolong duitnya yang, oh bukan. Merob barang rusak, orang didandani itu juga korupsi loh ya. Jadi jangan hanya mengatakan korupsi itu masalah duit, enggak. Merob loro, mau difoto, mau diviralke, itu juga korupsi Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi korupsi itu tidak sama dengan identik hanya duit, enggak. Maka kalau Anda itu melihat kecelakaan di jalan, lalu antri untuk memfoto dan memviralkan, Anda koruptor, para saudari-saudara. Jadi jangan sekedar ngomong tentang duit juga. Korup itu artinya kerusakan kemanusiaan. Nah, menurut neuroscience yang ditulis oleh orang ini dalam Quran Kompas, menarik. Mengapa orang yang mengaku religius itu bisa melakukan tindakan-tindakan korup, tindakan-tindakan jahat? Kata sederhananya Bapak Ibu, mungkin Anda saudari-saudara akan marah dan kecewa, tetapi sekali lagi tulisannya bagus, bahasanya sopan, tetapi saya tidak akan sopan Bapak Ibu. Yang menurut saya kata benang merahnya kalau sekian lajur tulisan itu disingkat, maka orang yang mengaku religius tetapi korupnya besar, maka orang itu otaknya rusak.
Ditulis demikian, tetapi tidak otaknya rusak. Mereka tidak menulis itu, ada analisa macam-macam. Tetapi kalau Anda mau meringkas, maka bagasannya otaknya nggak berfungsi baik, otaknya rusak, gitu Bapak. Mereka menuliskan di satu kata sih, tidak beroperasi dengan sempurna. Ya, apa namanya tidak beroperasi dengan sempurna kalau tidak rusak, gitu toh? Maka bahasanya istilah yang lain, otaknya tidak seimbang cara bekerjanya. Allah sama saja, rusak, geger, itu saja sama saja. Maka kalau kita mengaku religius, lalu ternyata perbuatan jahat itu masih banyak kita lakukan, sekali lagi korupsi, itu tidak sekedar masalah untuk banyak hal kejahatan yang dilakukan kita itu masuk kategori korupsi. Maka jangan-jangan kita mengalami kerusakan otak. Maka kalau kita punya kerusakan otak, maka gagasannya sederhana, maka mari kita segera berobat. Itu yang kesimpulan dalam teks ini. Maka itu komentar yang pertama Bapak Ibu para saudari-saudara terkait dengan apa yang ditulis dan apa yang perlu kita lakukan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kalau kita tahu yang baik tetapi kemudian kita lewatkan, artinya otak kita bermasalah. Kalau kita mau terapkan pada prapaskah, kalau kita tahu misa itu baik, kalau saya pastor, saya tahu misa itu baik, tapi saya dengan sengaja mengatakan, besok misa menekot, wingi ya wis misa, bolos pisan nggih ora apa-apa, maka otak saya rusak. Gagasannya seperti itu. Kalau kita mengatakan kumpul lingkungan kanggo APP ku apik, ya tahu wingi wis mangkat kok saya bolos ora apa-apa, otak kita rusak. Gitu ya. Jadi kalau kepada orang tua misalnya kita mengatakan aku tahu ini wis bekti kok, aku wis sopan karo bapak ibu, ini saiki rada rewel ora apa-apa, otaknya rusak. Karena tahu itu baik tetapi memilih dengan sadar untuk tidak melakukan. Maka itu gagasannya saudara-saudara. Maka tetap sambung tertulis masa prapaskah ini dan apa yang menjadi analisa penulis neuroscience itu. Maka pertama yang ingin saya timbulkan Bapak Ibu para saudari-saudara, masa prapaskah itu menjadi masa bagi kita untuk belajar mengendalikan diri, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus selama 40 hari sekolah pengendalian diri. Maka kita pun diajak untuk melihat sekolah pengendalian diri 40 hari prapaskah itu baik. Maka kalau kita dengan sengaja mengatakan apa wis tahu lalu memilih tidak, sekali lagi otak kita rusak. Ada masalah dengan kepala kita. Kalau ada hal baik misalnya diminta untuk APP tidak datang pada tahu itu baik, nah itu persoalan lagi. Kalau diminta untuk kegiatan sedekah atau tak APP lalu mengatakan ya Allah wis nyumbang baik, nah ada yang salah dengan cara berpikir. Itu yang pertama, para saudari dan saudara, kita diajak untuk mengalami hal yang baik sebagai sesuatu yang harus dipilih, bukan yang boleh ditawar-tawar. Tetapi kalau tahu itu baik, maka lakukan. Maka kita menjaga kesehatan otak kita masing. Itu yang pertama. Sekolah prapaskah, sekolah pengendalian diri, sekaligus menjadi bengkel untuk memperbaiki cara berpikir otak kita bersama. Itu prapaskah. Maka jangan lagi ada yang mengatakan pada saya, Romo apa fungsinya prapaskah? Semoga dengan ini menjadi jelas untuk membengkelkan kepala kita masing-masing. Kalau ada yang keliru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para saudari dan saudara, dalam tahun ini 2025 prapaskah kita menjadi istimewa. Istimewanya apa? Karena bersamaan dengan prapaskah kita ada pula tahun jubileum. Maka para saudari dan saudara, saya ingin menggarisbawahi sedikit karena ada yang bertanya kepada saya dan rasa-rasanya yang ditanyakan baik juga untuk Bapak Ibu para saudari-saudara ketahui pula. Ada yang regejegan seperti ini Bapak Ibu. Romo kenapa to wong njaluk pangapura saking Gusti Allah wae dadak nindakake apa sing didhawuhi dening pasamuan. Mengapa toh minta kalau indulgensi dari Tuhan? Indulgensi kan rahmat dari Tuhan. Mengapa gereja yang mengatur ini itu kok kelihatannya repot. Nah, Bapak Ibu para saudari dan saudara, ada dua dimensi yang perlu saya sampaikan. Betul kata orang ini tadi, pengampunan dosa melebihi prerogatif milik Tuhan. Saya tidak bisa mengampuni dosa. Bapak Paulus pun tidak bisa mengampuni
dosa. Yang bisa mengampuni dosa Tuhan sendiri. Tetapi betul juga pertanyaan kritis ini, tetapi juga agak aneh juga. Kita manusia Bapak Ibu, kita perlu sarana untuk membantu hati kita dan diri kita mengalami pertobatan itu secara manusiawi. Kalau kita makhluk rohani saja ya nggak perlu, tetapi karena kita makhluk manusiawi, punya badan, punya sesuatu yang perlu kita rasakan supaya kita bertobat sungguh, maka gereja membantu. Maka para saudara-saudara, kalau gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang, saya tidak tahu keuskupan yang lain, maka nanti jangan dibandingkan. Saya hanya tahu Keuskupan Agung Semarang, itu pun keterangan saya bisa jadi keliru. Anda sudah punya bukletnya masing-masing, seharga 3.000-an, semoga sudah dibaca. Jangan hanya disimpan. Di sana sebetulnya dikatakan banyak pilihan yang disampaikan oleh Keuskupan Agung Semarang untuk membantu awake dhewe nek pengen ngaku dosa, pengen nampa apa itu namanya sakramen pengampunan. Saya nggak cukup mosok ngomong tanpa saya harus menukar dengan kegiatan fisik. Manusia kan kadang-kadang begitu. Manusia itu kan normalnya kalau diberi dia tidak mau hanya sekedar diberi, tetapi pasti kita akan ijolan gitu loh. Tak ijoli apa itu kan selalu itu sangat manusia. Nah gereja itu juga sambung seperti itu Bapak Ibu para saudara-saudara. Anda sudah menerima sakramen pengampunan dosa, tetapi kita kadang-kadang merasa mosok mau diampura wae ora usaha tertentu, rasanya masih ada yang kurang. Maka gereja itu membantu supaya dari sisi manusiawi kita juga ketok ono usahani. Nah usahanya itu macam-macam Bapak Ibu, ono sing sak paketan, ono sing eceran. Kalau Bapak Ibu lihat bukletnya loh ya, maka usaha kita untuk menukar tetap tukarnya ini nanti kalau ada orang kritis pasti akan bertanya, Romo ijole kan ras banding, betul ya sebanding. Tetapi tetap saja perlu minimal, maka gereja Keuskupan Agung Semarang membuat katakanlah paketan atau eceran yang minimal seluruhnya bisa pakai gitu. Maka yang paketan Bapak Ibu kalau Anda mau mendapat indulgensi paketannya ada Bapak Ibu, maka juga belum terlambat kalau Anda belum mulainya Januari. Setahun ini itu rahmat indulgensi bisa diterima. Maka kalau ada yang baru membaca teksnya bulan Maret ini jangan merasa aku wis keliwat, saya wis Maret, enggak ada lipat. Rampungnya sub Januari 2026, maka nggak akan ada yang lipat. Maka setiap bulan bisa. Maka sing paket komplit Bapak Ibu, maka pergilah ke tempat ziarah yang sudah ditentukan. Di tempat ziarah nanti yang dilakukan ngaku dosa dhisik Bapak Ibu, karena tempat ziarah itu nanti sudah dijadwal. Silakan cek bukletnya Bapak Ibu. Maka di sana ngaku dosa orang ziarah Bapak Ibu, kita akan cari paket komplit ya. Paket komplitnya itu ziarah, lalu mengaku dosa, ikut perayaan Ekaristi, kudu nomor komuni, lalu yang kelima mendoakan intensi gereja untuk bulan itu. Ini paket komplitnya. Tetapi kan tetap saja ada orang yang namanya orang Bapak Ibu kan tetap saja ada yang menawar tahu ini pula komplit romonya eceran ya sudah ada eceran di sana. Ada ecerannya ada. Nah ini komplit. Nah persoalan tentang ikut misa Bapak Ibu jelas ikut misa itu ikut dari awal sampai pungkasan. Tidak di korting tengah apa itu namanya kemana-mana di tengah misa pas pemilih udut dulu, pas pemilih pipis dulu, enggak Bapak Ibu komplit dari awal sampai akhir. Jadi itu ikut misa. Maka datang ke tempat ziarah tertentu, tempat ziarahnya tidak harus Gua Maria. Cek buklet yang Anda punya. Maka berziarah di tempat tertentu pada tanggal tertentu, di mana di situ ada pastor-pastor yang menerima sakramen pengampunan dosa, ikutlah misa, terima komuni dan doakan intensinya sambil mendoakan ujung indulgensi sendiri milik Anda. Itu yang paket komplit. Nah sekarang yang paket eceran bagaimana? Nah yang paket eceran macam-macam Bapak Ibu. Romo kalau saya tidak bisa ziarah bagaimana? Bisa diganti. Kunjungilah orang sakit. Nah, ini orang tanggaku sing loro, ini cari perkara saja Bapak Ibu. Pokoknya lihat saja, pokoknya ada paket komplit, ada eceran, semuanya jelas bisa. Jadi Anda boleh kalau mengatakan aku nek kudu paket komplit suwe banget, motor 5 jam kudu ning print mulung, orang waktu ya sudah diecer, ada ecerannya. Maka komplit atau eceran ini bukan pertama-tama untuk
kita selamat, untuk diampuni dosa, enggak. Pengampunan dosa meligi kagunganipun Gusti. Kita hanya ingin memiliki silih dalam diri kita supaya Tuhan memberi itu kita punya alat tukar yang kurang lebih seimbang, betul Bapak? Maka prapaskah kita dan tahun ini menjadi lebih bermakna. Kita diajak untuk melihat perkara-perkara baik untuk dipilih. Melatih selama tahun ini sebetulnya kita juga diajak untuk belajar memperbaiki cara pikir kita. Nek cetha apik yo ditulagani, nek cetha apik yo ditindakake, mosok cetha apik isih dinyang. Tetapi sebaliknya, bacaan Injil hari ini, nek cetha pi Allah salah yo wis ditinggal, mosok elek kok dinyang. Sithik wae yo nyolongi wae, kok Bapak nyolong sithik karo nyolong tetap nyolong. Mosok nyolong sithik nyolong sithik jenenge ngiling kan tidak ada Bapak. Nyolong akeh nyolong sithik nyolong, atau enggak ada ngiling nyeleng atau nyolong. Gitu ya, maka kalau nyolong itu jelek ya tidak perlu ditawar, sithik-sithik wae. Maka para saudara-saudara, dua hal. Satu, perkara Prapaskah dan tahun Jubilium ini rupa-rupanya dalam arti tertentu mengajak kita memperbaiki cara berpikir dan kinerja otak kita masing-masing. Semoga kita semakin tahu nek iki pancen becik yo ditindakake. Nek iki pancen Allah yo ditinggalke, jangan sebaliknya malah ditawar dinyang sana sini. Kalau kita masih menganyang yang baik atau menganyang yang jelek, rasa-rasanya ada yang perlu diperiksa. Itu satu. Lalu yang kedua, mari Bapak Ibu, tahun ini Prapaskah kita katakanlah diperpanjang dengan rahmat tahun Jubilium. Maka tahun ini kita diajak untuk mengupayakan sikap-sikap hidup yang baik, dengan laku sekali lagi rahmat pengampunan dari Tuhan. Tetapi sebagai manusia kadang-kala kita merasa saya tetap butuh sesuatu untuk ditukarkan dengan rahmat yang Tuhan berikan. Maka ada paket komplit, paket lengkap atau eceran, silahkan pilih. Dan semoga Anda tidak berpikir nek Gusti tak tindak ini berarti saya kemana-mana dosa. Enggak. Anda diampuni karena Anda diampuni. Anda melakukan perbuatan baik karena Anda yakin perbuatan baik itu pantas dan perlu dikerjakan. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala masa. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ihwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah ungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allah. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembala. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allah. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya Ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu Ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jika engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau,
dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan.